Kalau zaman dulu itu harus menunggu ucapan langsung dari orang yang memfitnahnya. Kalau saat ini tidak demikian lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Saudaraku, para insan yang dimuliakan Allah, para generasi muda kebanggaan agama, para arif dan bijaksana, hidup di dunia ini memang dihadapkan dengan beberapa ujian-ujian, gangguan-gangguan, keheningan jiwa yang seharusnya jiwa ini tenang, tidak terganggu oleh apapun, berjalan sesuai real agama yang menjadi tuntunan umat. Tetapi inilah sunnatullah yang harus kita jalani, harus dihadapkan menghadapi segala macam rintangan yang harus dilalui, yang sebetulnya di depan sana sedang menunggu sebuah tempat dan suasana yang penuh kedamaian, rahmat dari Allah Sang Maha Rahim, Rahman dan Rahim. Saudaraku, para insan yang dimuliakan Allah, zaman yang serba digital ini hidup sangat mudah sekali. Tetapi di satu sisi kita dihadapkan kepada tantangan-tantangan yang sangat halus, yang senantiasa menghantui. Kemudahan fasilitas digitalisasi saat ini juga disertai dengan fitnah-fitnah yang menghantui dan mengikuti kita setiap saat. Fitnah atau gangguan-gangguan kehidupan lewat pembicaraan orang lain, komentar orang lain, cacian orang lain yang sebelum zaman digital ini tidak mudah. Artinya fitnah lewat lisan ini kalau zaman dulu itu harus menunggu ucapan langsung dari orang yang memfitnahnya. Kalau saat ini tidak demikian lagi. Fitnah itu bisa diakses bertebaran di mana-mana lewat dunia maya.
Betapa mudahnya orang memfitnah orang lain, membuli, mengejek, mencaci orang lain karena tingkah laku yang sebetulnya kalau mau dicermati secara akal sehat tidak seharusnya terjadi. Fitnah telah menjadi warning besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 191, dan juga dikalamkan lagi oleh Allah di surat 217 yang redaksinya sama, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu statusnya lebih berbahaya dari pembunuhan, karena memang secara akal pembunuhan itu bisa mengakibatkan satu korban atau 2 korban atau 3 korban. Tapi kalau fitnah bisa membunuh masyarakat secara massal. Betapa besarnya efek negatif dari fitnah. Oleh karena itu, ungkapan Allah di dalam Al-Quran ya tidak berlebihan, artinya sudah proporsional, dan memang ya Allah memang maha proporsional. Memang betul-betul status fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Di dalam salah satu tafsir karangan Imam Sya'rawi, dalam tafsir Sya'rawi dikatakan di dalam kitab ini, wal fitnatu asyaddu minal qatl wal fitnatu ma'khuzatun minal amril hissi. Fitnah itu diambil dari urusan-urusan yang kasat mata. Artinya fitnah itu adalah perkara-perkara atau urusan-urusan yang memang real terjadi dan bisa ditangkap secara indrawi oleh indera manusia. Bisa dilihat oleh mata, bisa didengar oleh telinga, dan bisa dirasakan manfaatnya oleh indera-indera yang lain. Gambaran daripada fitnah itu, wasaiquz zahabi ya'khudhu qit'ataz zahabi wa yad'uha fin nari fatan sahira. Itu gambaran dari fitnah. Seperti bentuknya emas. Nah, emas itu sebetulnya adalah potongan dari emas, tidak murni emas. Kemudian emas itu faidan maka yashwiha ma'danun waribun anil zahabi fahuwa yakhruju wa yabqa zahabu khalisan. Emas itu ya, emas yang seperti kita beli di toko-toko itu kan tidak murni emas. Artinya emas itu campuran dari beberapa benda logam yang lain. Jadi emas itu kalau dimasukkan di api kemudian dilakukan penyepuhan emas itu, maka akan berpisah nanti antara emas dengan benda logamnya. Keluarlah emas yang asli, sementara benda logam yang lain itu akan berpisah. Orang jahiliyah dulu melakukan fitnah itu, melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama itu, mencampur adukkan sehingga sesuatu yang harusnya asli tidak asli. Artinya mereka
melakukan manipulasi perilaku, manipulasi data dan segala macam dalam bentuk perilaku mereka, kejahilian mereka, syirik dan segala macam. Kalau itu digambarkan saat ini adalah menyelewengkan dari sebuah pernyataan seseorang, dipelintir di segala macam, atau dalam bentuk lain ada video yang utuh kemudian digabung-gabungkan dengan sengaja dalam rangka menframing atau mengecap, tujuannya mengecap seseorang agar nantinya dianggap jelek oleh publik. Itu salah satu dari pola fitnah saat ini. Saudara sekalian, manusia ini adalah makhluk Allah, pilihan dari makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu, maukah kita ini sebagai manusia yang dipilih oleh Allah kemudian terjerumus oleh hal-hal yang demikian? Kan eman diri kita ini sudah menjadi pilihan, kemudian tidak mau dipilih, lebih memilih kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Saudara sekalian, betapa contoh yang telah dilakukan oleh para wali songo dulu itu memberikan gambaran tentang hal-hal yang tidak baik dilakukan oleh umat Islam sebagai manusia yang mulia, yang dikenal dengan istilah molimo. Molimo itu mendem satu, kemudian mabuk itu mabuk-mabukan, kemudian madat itu kalau sekarang ada narkotika, kemudian madon ini main perempuan, dan yang terakhir adalah maling. Ini 5 perkara ini efeknya adalah kriminal. Semua dari 5 ini efeknya lari kepada kriminal yang akan mengakibatkan menghancurkan diri sendiri dan menghancurkan orang lain. Contoh satu saja. Orang yang melakukan pencurian, maling, tentu ini akan berakibat akan mencelakakan orang lain dan juga akan mencelakakan dirinya sendiri. Kalau sekarang molimo itu kurang menurut saya. Ada istilah yang harus dibuat kembali untuk menjaga, mengendalikan manusia agar tidak terjerumus kepada kriminalisasi. Kalau dulu molimo, maka sekarang menjadi moh6. 5 tadi itu ditambah lagi satunya menjadi moh hoax. Artinya anti hoax. Kalau dulu molimo, sekarang menjadi moh6. Karena hoax ini bisa jadi dikatakan sebagai neo dari fitnah. Neo fitnah yang kita tahu akibatnya sangat luar biasa. Pembunuhan karakter terhadap seseorang, menjelekkan orang, membuka aib dan menyiarkan aib orang lain di publik. Ini gara-gara manusia saat ini mudah menerima informasi yang tidak valid dan akurat, atau bahkan sengaja sesuatu atau suatu pernyataan yang benar itu kemudian diselewengkan. Ada sesuatu pernyataan yang muhtamal, penuh dengan penafsiran, menjadi kesempatan bagi sebagian orang-orang tertentu untuk menyelewengkan informasi seperti itu. Tentu kalau
kita menyadari diri kita sebagai manusia yang bercita-cita ingin mencari ridho yang maha kuasa. Untuk apa kita melakukan seperti itu? Tidak adakah bisnis yang lebih mulia daripada menjual hoak, menjual kabar jelek, menjelekkan orang lain di ruang publik? Tidak adakah pekerjaan lain? Seperti saja Allah ini miskin, tidak memiliki lapangan pekerjaan yang lebih luas. Tentu Allah itu maha kaya raya dengan lapangan pekerjaan. Saudara sekalian, manusia makhluk yang mulia yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan hidup di dunia yang hanya sekilas ini, hanya numpang lewat di dunia ini, nanti akan ada perjalanan yang hakiki dan panjang. Kita sadar bahwa ada kehidupan sejati yang harus kita persiapkan diri kita dengan segala bekal. Yang bekal itu sudah diberikan oleh Allah. Mari kita gunakan bekal itu sebaik-baiknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sebagai manusia yang diridhoi Allah dan selalu berpegang teguh kepada real agama. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.